Ini terkait AKM untuk siswa ini kami masih menggunakan moda daring dan semi daring Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika satuan pendidikan yang mengalami kendala infrastruktur, ini Bapak Ibu bisa melakukan pelaksanaannya secara menumpang atau tidak mandiri ya. Nah, ketika infrastrukturnya itu apa memiliki kecukupan dari segi infrastruktur, itu Bapak Ibu bisa melakukan pelaksanaan secara mandiri. Tetapi jika masih kurang, ini kami harapannya untuk Dinas Pendidikan ini dapat bergotong royong ya dalam menyukseskan pelaksanaan AN ini, baik itu dengan cara misalkan dengan menumpang atau resource sharing dengan sekolah jenjang atas untuk bisa mengawal atau mendampingi pelaksanaan di jenjang SD ini. Nah, untuk modanya sendiri memang kami masih menggunakan dua mode ini Bapak Ibu, yang mana kita akan menggunakan online dan semi online. Nah, untuk sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook ini untuk saat ini masih harapannya masih untuk modanya itu hanya sifatnya online Bapak Ibu, kalau sudah Chromebook, karena kami masih belum mengembangkan moda pelaksanaan yang semi online untuk Chromebook. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki infrastruktur lain, ini Bapak Ibu bisa memilih moda online dan semi online. Nah, ini mungkin Bapak Ibu operator, baik itu di dinas maupun di satuan pendidikan ini sudah familiar ya terkait moda pelaksanaan ini. Nah, untuk semi online ini pada saat pelaksanaannya itu kita tidak membutuhkan jaringan internet, cukup jaringan lokal saja. Tetapi untuk menarik soal dan mengirimkan respon ini Bapak Ibu operator ini perlu jaringan internet. Ini ketika menggunakan mode semi online. Nah, untuk tokennya sendiri semi online ini nanti ketika ada daerah wilayah 3T atau yang sulit terjangkau, itu Bapak Ibu bisa mengusulkan permintaan token offline. Nah, ini memang dari aturan yang kita susun memang ini tidak tercantumkan, karena memang ini hanya untuk wilayah-wilayah yang nantinya mengalami kendala secara geografis dan memang daerahnya ini terpencil dan sulit dijangkau. Dan ini ketika Bapak Ibu melakukan permintaan token offline ini, kita akan melakukan verifikasi apakah sesuai dengan kriteria yang tadi, kemudian kita akan berikan permintaan tersebut. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, ini kita akan mulai di akhir Juli, di mana di akhir Juli ini kita akan melakukan digitalisasi instrumen, kemudian mulai simulasi. Nah, kemudian setelah simulasi bulan Agustus kita coba untuk sinkronisasi. Nah, setelah sinkronisasi kita akan melakukan gladi bersih sebelum pelaksanaan, dan untuk pelaksanaannya sendiri akan dimulai di minggu keempat Agustus ini untuk jenjang SMA SMK. Nah, sedangkan untuk SD ini pelaksanaannya SD di Oktober minggu keempat dan November minggu pertama. Nah, sama seperti tahun lalu, untuk pelaksanaan SD ini dilakukan 4 gelombang atau 2 minggu pelaksanaannya. Kemudian sebelum pelaksanaan tentu saja kita melakukan serangkaian persiapan mulai dari gladi bersih, simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, baik itu untuk guru maupun kepala sekolah, ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana untuk tahun ini pelaksanaannya itu terpisah dari pelaksanaan AKM-nya atau ANBK. Misalkan ini untuk SMA SMK, ANBK-nya itu di minggu terakhir Agustus, tetapi untuk sulingjarnya itu kita lakukan di September minggu kedua dan minggu ketiga.
Kenapa terpisah pelaksanaannya agar Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah ini dalam pelaksanaan Sulinjar maupun ANBK-nya ini tidak mengalami bentrok ya atau dua kesibukan yang mungkin memakan waktu dan memakan tenaga sehingga pelaksanaan Sulinjar dan ANBK-nya ini kami pisah waktunya. Nah, ini juga akan ada penjadwalan untuk Sulinjar PAUD, yang mana Sulinjar PAUD ini karena tahun pertama, sehingga pelaksanaannya ini akan kami berikan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan Sulinjar untuk SD dan SMP dan SMA. Ini untuk Sulinjarnya, jadwal pelaksanaannya hampir sama tadi di depan. Ini secara rincian timeline waktu yang kita akan gunakan dalam persiapan maupun pelaksanaan AN. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini saya coba informasikan yang jenjang SD aja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini tetap siswa akan mengikuti 2 hari pelaksanaan ANBK, di mana di hari pertama itu siswa akan menempuh waktu sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan tersebut siswa akan mendapatkan instrumen AKM, KM literasi membaca, dan juga pengisian survei karakter. Nah, untuk literasi membaca sendiri untuk jenjang SD ini kami berikan waktu 75 menit, kemudian untuk pengisian survei karakter kami berikan waktu 30 menit. Ini untuk hari pertama. Sedangkan untuk hari kedua, ini untuk AKM-nya ini akan mendapatkan instrumen numerasi atau literasi matematika, ini selama 75 menit, kemudian dilanjutkan dengan pengisian survei lingkungan belajar dengan waktu pengisian 40 menit. Sebelum pelaksanaan tentu saja akan ada persiapan, kemudian juga latihan soal ketika nanti anak-anak ingin masuk ke pelaksanaan itu akan diberikan latihan soal terlebih dahulu, dan latihan soal ini maksimal waktu yang bisa digunakan adalah 15 menit. Nah, kemudian untuk alur pelaksanaan ANBK, baik yang dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan, ini rangkaian-rangkaian ini bisa dilakukan mulai bulan ini, yaitu dengan mempersiapkan infrastruktur, kemudian memverifikasi, ini baik dilakukan oleh satuan pendidikan maupun oleh satuan dinas, di mana nanti ketika persiapan atau mengidentifikasi infrastruktur yang ada ini, kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kriteria minimum kita dalam pelaksanaan ANBK dan kriteria kecukupan dalam pelaksanaannya sesuai dengan jumlah peserta didiknya. Nah, untuk SD sendiri kami sekolah itu bisa menggunakan mekanisme 3 gelombang, di mana setiap gelombangnya mungkin bisa 10 siswa ataupun bisa menggunakan 4 gelombang. Nah, ini lebih fleksibel untuk jenjang SD. Ketika menggunakan 4 gelombang, otomatis sekolah ketika siswanya 30 itu mungkin dengan persediaan komputer 7 itu sudah cukup. Nah, ketika infrastrukturnya itu masih kurang, ini harapan kami masih dilakukan pelaksanaan ANBK dengan status menumpang. Nah, kemudian dalam pelaksanaan nanti Bapak Ibu jangan memaksakan diri juga ya ketika memang masih terjadi kendala internet. Nah, ini mungkin Bapak Ibu jangan memaksakan diri untuk pelaksanaannya daring. Akan lebih nyaman lagi misalkan Bapak Ibu yang kendala internetnya itu masih terjadi, itu silakan menggunakan semi daring. Tetapi kalau misalkan di wilayahnya itu jarang terjadi kendala, ini bisa menggunakan moda daring. Nah,
mungkin, daring dan semi daring ini operator, sudah mengetahui ya bagaimana, kelebihan maupun kekurangannya. Nah, sampai nanti, pelaksanaan AN, di hari H-nya. Nah, ketika pelaksanaan AN di hari H-nya, kami, senantiasa, mendorong baik itu dinas maupun UPT Kemendikbudristek untuk, selalu mendampingi pelaksanaan. Nah, ketika di dinas kami juga sudah mengelola, udah 2 tahun ini kita mengelola, tim teknis, baik itu tim teknis, provinsi maupun kabupaten kota untuk menjadi posko penanganan, ketika terjadi, kendala-kendala yang ada di satuan pendidikan maupun di lapangan. Nah, ketika terjadi kendala, ini ada beberapa level kendala yang, kita bagi kewenangan dalam mengatasi, kendala tersebut. Level 1 ini, biasanya, menjadi tanggung jawab, kabupaten kota untuk, segera menindaklanjuti. Ini biasanya terkait, data sekolah, kemudian, jaringan internet lokal sekolah, kemudian listrik, kemudian internet atau jaringan, jaringan internetnya, kemudian terjadi, kendala di komputer proktor, klien, kemudian dari software ANBK-nya, VHD, kemudian browser, untuk mengaktifkan, ANBK-nya dan, kendala teknis lainnya. Ini harapannya bisa dijawab atau ditangani oleh, tim teknis kabupaten kota. Ketika hal ini misalkan masih belum, diatasi, nanti akan, naik tingkatan levelnya ke, provinsi. Nah, nanti provinsi misalkan, bisa membantu kabupaten kota, terkait kendala-kendala tadi. Nah, ketika, tim, provinsi, juga masih mengalami, kendala dalam mengatasi, nanti, permasalahan tadi akan naik, tingkatnya ke, tim teknis, yang berada di, pusat. Jadi kita, memiliki, proktor nasional di pusat, kita senantiasa, melibatkan mereka dalam posko, pelaksanaan ANBK ini. Nah, ketika tim teknis provinsi yang kita kelola sebagai proktor nasional ini masih belum bisa mengatasi, nah nanti akan, coba dikoordinasikan dengan tim teknis pusat. Di mana tim teknis pusat ini, mungkin, kendalanya yang sifatnya, teknis aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk, peran dan tanggung jawab, antara pusat, UPT, dinas, maupun satuan pendidikan. Nah, tentu saja, kami di pusat ini, sudah, selesai menyiapkan, dan mendistribusikan, terkait, dokumen prosedur operasional, AN maupun Sulinjar beserta petunjuk teknisnya. Ini sudah, kami sampaikan, baik itu di laman resmi kami, ke direktorat. Nah, ini, pada saat ini kita, mulai mengembangkan, sosialisasinya. Kemudian untuk instrumen ini kami juga sudah, mengembangkan baik itu soal maupun instrumen, karakter dan sulinjarnya ini sudah, kami, kembangkan dan tahap, saat ini adalah kita melakukan review, untuk uji coba kami sudah melaksanakan. Nah, untuk pendataan ini, kami saat ini sedang koordinasi dengan Dapodik dan EMIS. Nah, nanti, ketika kita selesai, di tingkat pusat, kita akan melakukan penarikan data awal, peserta didik, itu untuk menjadi data, data baseline kami yang nantinya, kita, sampaikan melalui bio AN, kemudian, akan dilakukan verifikasi oleh, daerah maupun satuan pendidikan. Nah, untuk, rapat koordinasi atau sosialisasi pendataan ini, masih, kami rancang. Pada saat ini kami, masih berkoordinasi di tingkat pusat. Untuk aplikasi ANBK ini, kita sudah mengembangkan dan nanti akan ada, rakor teknis ya. Minggu lalu sudah ada, rakor teknis, tahap 1. Nah, untuk tahap 2 akan dilakukan di minggu depan. Nah, kendala kami memang, untuk di tingkat pusat ini kami hanya memberikan
pelatihan tim teknis ini hanya sampai provinsi. Nanti harapan kami tim teknis provinsi itu akan melakukan pelatihan atau sosialisasi ke tingkat kabupaten kota, kemudian kabupaten kota juga bisa mengimbaskan ke sampai tingkat satuan berikan. Tetapi dari aplikasi ANBK ini memang tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian tahap ini kita sedang melaksanakan sosialisasi, implementasinya nanti dimulai di bulan Agustus. Kemudian pada saat pelaksanaan tentu saja kami di pusat, baik itu dari BSKP, dari Direktorat akan melakukan pemantauan. Nah, setelah pelaksanaan, respon sudah kami dapat, tentu saja kami akan melakukan analisis data dan kemudian kita laporkan ke rapor pendidikan. Kemudian tentu saja ada intervensi kebijakan berdasarkan hasil asesmen nasional. Nah, untuk UPT ini kami senantiasa mendorong ini ya, mendorong peran aktifnya dalam baik itu sosialisasi, persiapan pelaksanaan, pemantauan dan juga rencana tindak lanjut dari pemanfaatan rapor pendidikan ini. Nah, ini pemerintah pusat hampir sama tadi yang seperti kami sampaikan. Kami juga di pemerintah pusat ini mengelola anggaran pelaksanaan ANBK melalui tim teknis atau sekretariat AN di provinsi. Kemudian kami juga mendorong untuk daerah dapat melakukan pendampingan anggarannya melalui APBD. Untuk dinas kabupaten, ini harapan kami nanti juga senantiasa terus melakukan sosialisasi, kemudian meningkatkan SDM dari segi teknis pelaksanaan, itu apakah itu dengan operator, proktor dan lain sebagainya. Dan kami juga terus mendorong untuk pelaksanaannya itu dilakukan pengawasan silang, karena kami pernah monitoring itu banyak wilayah yang tidak melakukan pengawasan silang. Nah, ini kami khawatir pada saat pelaksanaan itu terjadi ketidakjujuran atau kendala-kendala lainnya. Nah, ini harapan kami dengan pengawasan silang, kami ingin meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun menghasilkan data yang lebih berkualitas. Ini satuan pendidikan. Harapan kami senantiasa mempersiapkan diri dalam persiapan pelaksanaan AN, kemudian pengawasannya ini dilakukan secara silang, kemudian senantiasa melaksanakan AN ini dengan baik, kemudian jujur, dan juga dalam pengisian pun tidak perlu ada intervensi, sehingga data yang dihasilkan ini adalah data yang menggambarkan kondisi sebenarnya dan data yang sangat berkualitas bagi kami untuk kedepannya membuat kebijakan yang tepat sasaran. Nah, mungkin itu paparan singkat kami. Sebelumnya mohon maaf, kami tunggu Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya. Sampai maksimal kita pukul 11.30 ya Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, mudah-mudahan nanti tepat waktu atau mungkin bisa berkurang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi yang kedua ini telah hadir di ruang luring dan Bapak Ibu yang di ruang Zoom telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Seto Setiawan. Beliau adalah analis statistik dari Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek. Untuk sesi kedua ini beliau akan menyampaikan paparan atau materi terkait mekanisme pendataan asesmen nasional dan Sulimjar tahun 2023. Mohon izin sebelum ke narasumber, saya ada pantun ini ya. Karena tadi Bu Nina juga menyampaikan pantun, saya coba buat pantun. Belum ya. Martabak keju manis sekali. Makan pagi, masakan tradisional. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sukseskan asesmen nasional. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, kami persilahkan untuk Pak Seto menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sesi atau kesempatan yang kedua ini materinya tadi kan sudah disampaikan terkait dengan mekanisme pendataan ya, terutama untuk pendataan peserta asesmen nasional. Nah, peserta asesmen nasional ini kan ada peserta didik dan guru serta kepala satuan. Ya, ini materinya. Ini bahasanya pertama terkait dengan nanti dasar hukum, kemudian ada asesmen nasional itu untuk yang peserta didik, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, ini untuk landasan hukumnya terkait dengan tata kelola datanya. Ini ada peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan satu data Indonesia. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022, ini pengganti dari Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Itu dulu tentang Dapodik, nah sekarang diganti tentang satu data pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, turunannya itu ada Kemendikbudristek nomor 300. Kemudian Dikdas, Dikmen, serta kursus dan pelatihan. Kemudian ada surat dari Menteri Dalam Negeri ini Kemendikbudristek ini terkait dengan residu NIK. Jadi di aplikasi pendataan itu masih di aplikasi pendataan ini masih ada data terkait dengan residu NIK, baik itu untuk residu NIK siswa maupun guru dan kepala satuan. Nah, efeknya itu atau nanti imbasnya itu, kalau siswa ataupun guru ini masuk dalam kategori residu NIK, ini nanti tidak bisa menjadi peserta AN maupun Sulingjar. Kalau untuk siswa itu kan di kepesertaan itu kan datanya harus valid NSN-nya. Nah, siswa yang belum memiliki NSN ini kan syaratnya dia harus valid data Dukcapilnya dulu. Jadi variabel NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung itu harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Baru nanti Pusdatin akan menerbitkan NSN-nya. Nah, kalau untuk guru, ini nanti potensi si guru tidak bisa mengisikan Sulingjar tadi, karena salah satu variabel yang digunakan untuk login ke aplikasi Sulingjar ini kan NIK. Jadi harus di verifikasi validasi dulu NIK dari peserta didik maupun guru dan kepala satuannya. Nah, ini terkait dengan konfigurasi tata kelola data pendidikan. Jadi sumber datanya itu ada 3 ya Bapak Ibu, atau aplikasi penjaringan datanya ini ada 3. Kalau di Kemdikbud itu ada Dapodik dan PDDikti, kemudian di Kemenak ada EMIS. Nah, data yang hasil penjaringan dari ketiga aplikasi pendataan ini akan masuk ke Pusdatin nanti. Setelah di entry, satuan pendidikan sinkron, kemudian datanya masuk ke Sedijen dulu, baru nanti ke Pusdatin. Kalau yang EMIS masuk ke Kemenak dulu, baru nanti ditarik ke Pusdatin. Yang di Pusdatin itu dilakukan integrasi data. Jadi antara data yang di Kemdikbud dengan data yang di Kemenak nanti diintegrasikan. Nah, selanjutnya dilakukan verifikasi validasi data. Karena ada kemungkinan data yang dientrikan lewat aplikasi pendataan itu datanya belum valid.
Nah, contohnya satu siswa ini bisa terekam di 2 aplikasi pendataan, direkamkan di Dapodik maupun direkamkan di MIS. Nah, kalau kasusnya seperti ini nanti si siswanya ini tidak akan bisa menjadi calon peserta AN. Jadi datanya tidak masuk ke PD.data. Jadi harus divalidasi dulu sampai datanya valid, baru nanti datanya itu bisa masuk sebagai calon peserta AN tadi. Nah, setelah di verval tadi datanya digunakan untuk pendayagunaan, salah satunya untuk AN tadi, baik itu AN peserta didik maupun sulingjar untuk guru dan kepala satuan tadi. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit ya terkait dengan jadwal pelaksanaan AN. Jadi melihat dari jadwal ini, terutama untuk yang calon peserta ini, baik itu peserta didik maupun guru dan kepala satuan, karena ini pelaksanaannya masih, kalau yang AN masih sekitar 1 bulan lagi, kemudian kalau untuk yang guru dan kepala satuan ini kan masih sekitar 2 bulan lagi. Nah, ini kalau masih ada datanya yang belum valid, ini bisa dikejar dilakukan perbaikan data. Nah, yang bisa mengajukan perbaikan data itu di operator satuan pendidikan nantinya. Harapannya kalau ini masih jarak waktunya masih sekitar 1 bulan dan 2 bulan, ini si operator setelah melakukan perbaikan data, nah nanti datanya ketika pelaksanaan itu sudah dihasilkan data yang valid. Meskipun tidak bisa 100% nantinya data validnya. Kemudian ini terkait dengan satuan pendidikan. Jadi untuk satuan pendidikan ini yang mengikuti asesmen nasional, ini seluruh satuan pendidikan yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik maupun EMIS. Tentunya harus memiliki NPSN yang valid juga. Jadi kalau NPSN-nya tidak valid, tidak ditemukan di referensi, nah ini tidak bisa mengikuti AN dan sulingjar tadi. Kemudian ini kalau dilihat di Dapodik, ini ada satuan pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi Dapodik atau tidak melakukan update data Dapodik. Ini antara 1 semester sampai dengan 5 semester. Nah, ini yang harus dipastikan oleh Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun di provinsi. Jadi harus dilakukan verifikasi validasi karena nanti satuan pendidikan yang misalkan ini NPSN-nya kan masih aktif nih, tapi tidak ada proses pembelajaran karena tidak melakukan update data Dapodik. Nah, ini nanti bisa berpengaruh terhadap persentase pengisian sulingjar salah satunya. Makanya Bapak Ibu di dinas harus melakukan verifikasi benar atau tidak nih satuan pendidikannya ini masih beroperasi atau tidak. Kalau sudah tidak beroperasi, itu bisa nanti Bapak Ibu bisa mengeluarkan SK penutupan untuk yang 5 semester tidak melakukan update data Dapodik ini. Nah, ini dasarnya. Jadi kalau di Kepmendikbudristek yang baru itu, satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutahiran data di aplikasi Dapodik selama 5 semester berturut-turut, ini bisa diusulkan untuk dinonaktifkan. Pertama harus keluar dulu surat keterangan atau SK penutupan dari dinasnya. Kalau sudah keluar SK penutupan dari dinas, nanti melalui aplikasi Verval SP, dinas bisa melakukan penonaktifan NPSN-nya. Nah, kenapa 5 semester ini harus dinonaktifkan? Ini kan di Kepmen juga dijelaskan bahwa salah satu tugas kepala satuan ini kan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik minimal 1 kali dalam 1 semester. Nah, ini sudah 5 semester tidak melakukan sinkronisasi. Jadi berdasarkan Kepmen ini boleh ditutup atau dikeluarkan SK penutupan satuan pendidikan. Nah, aturannya sendiri, aturan pendirian penutupan satuan pendidikan ini ada di Permen yang 81
2014 untuk yang pendidikan non formal, kemudian untuk yang pendidikan dasar menengah ini ada di Permen 36 2014, kemudian untuk yang PAUD ini ada di Permen 84 tahun 2014. Ini kalau kami screenshot atau capture terkait dengan penutupan satuan pendidikan yang ada di Permen tadi. Jadi kewenangan untuk mengeluarkan SK penutupan itu ada di Dinas Pendidikan kabupaten kota atau provinsi sesuai kewenangannya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan peserta didik. Jadi peserta didik yang menjadi peserta asesmen nasional ini ada tingkatannya tadi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, ini datanya itu kan diambil dari semester yang sebelumnya nih. Jadi data yang semester sebelumnya ini harus sudah divalidasi oleh operator satuan pendidikan. Untuk siswa yang belum memiliki NISN yang valid, ini harus segera divalidasi. Karena syaratnya kan peserta didiknya ini kan harus memiliki NISN yang valid. Kalau NISN-nya nggak valid, artinya tidak bisa menjadi calon peserta AN tadi. Jadi ketika Pusmendik melakukan pengacakan calon peserta AN, data siswa yang tidak valid ini tidak masuk dalam daftar calon peserta yang nanti akan diacak tadi sebagai calon peserta AN. Kemudian ini sumber datanya, jadi tadi entry-nya kan dari Dapodik dan EMIS. Jadi melalui dua aplikasi pendataan itu dilakukan pemutakhiran data di satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemutakhiran data, nanti datanya kan masuk ke Pusdatin. Nah, di Pusdatin tadi dilakukan verifikasi validasi, baik itu verifikasi validasi satuan pendidikannya maupun verifikasi validasi peserta didiknya. Nah, kalau data yang sudah valid ini nanti akan dipublikasikan di laman wiki.data. Jadi data NPSN dan NSN-nya valid artinya. Nah, data yang valid ini nanti dikirim ke BOAN. Nanti dari BOAN dilakukan sampling data pesertaannya tadi. Selanjutnya kalau sudah ketemu pesertanya, nanti data dari BOAN dikirimkan ke web AN. Nah, selanjutnya baru dilakukan atau dilaksanakan asesmen nasional tadi. Kemudian ini waktu konversi datanya mulai dari Dapodik dan EMIS sampai datanya masuk ke data integrasi. Jadi kalau masih ada data yang masuk dalam kategori residu, ini kurang lebih 2 kali 24 jam datanya harus segera dilakukan perbaikan. Jadi jangan nunggu pas pelaksanaan. Kalau pas pelaksanaan itu kan sudah, atau apalagi nunggu cut off data, mepet di waktu cut off data itu tentunya hasil perbaikannya kan nanti harus pengiriman data dari server ke server kan ada waktunya ya. Jadi nanti kalau terlalu mepet takutnya sudah diperbaiki di satuan pendidikan datanya, tapi karena mepet waktunya datanya yang di WPAN atau data yang di PD.data itu belum berubah, jadi masih tertulis atau terekam data yang salah tersebut. Selanjutnya ini terkait dengan residu NSN dan residu rombongan belajar. Nah, terkait dengan residu NSN ini kriterianya, jadi ini teridentifikasi memiliki identitas yang sama berdasarkan dengan data induk. Nanti permasalahannya itu bermacam-macam Bapak. Kemudian solusi yang bisa dikerjakan oleh operator itu juga mengikuti masalah yang ada di satuan pendidikan tentunya. Nah, contohnya ini ada NSN yang salah. Ini tentunya kalau NSN-nya salah mengisi di Dapodik, ini
harus dilakukan perbaikan NSN sesuai yang tertulis di ijazah. Nah, perbaikannya itu dapat dilakukan melalui aplikasi Verval PD. Di Verval PD itu ada fitur untuk melakukan edit NSN atau perbaikan NSN. Jadi misalkan satu siswa ini memiliki 2 NSN. Kita ambil contoh NSN 1 dan 2. Nah, harusnya si siswa ini menggunakan NSN 2. Tapi di Dapodik ini ternyata NSN yang digunakan NSN 1. Nah, ini bisa diajukan perbaikan NSN tadi melalui Verval PD tadi. Syaratnya NSN yang ingin diperbaiki ini belum digunakan oleh siswa yang lain. Nah, kalau belum digunakan siswa lain, ini bisa diajukan perbaikan NSN. Kemudian permasalahan yang lain itu siswa belum memiliki NSN atau siswa kembar. Ini biasanya satu NSN digunakan oleh 2 siswa atau baik itu siswa kembar atau tidak ya, yang satu NSN digunakan oleh 2 siswa. Nah, ini solusinya itu tentunya harus diterbitkan NSN. Nah, untuk penerbitan NSN sendiri ini harus karena di Kepmennya kan disebutkan ya, di Kepmen yang 303 itu penerbitan NSN itu salah satu syaratnya data data NIK-nya. Data NIK itu kan nanti ada NIK sendiri, kemudian ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Nah, ke variabel master data tadi, kalau sudah valid Dukcapil, nanti baru Pusdatin bisa menerbitkan NSN. Tapi kalau ada salah satu variabel yang dia tidak sesuai dengan data yang ada di Dukcapil Kemdagri, ini tidak bisa diajukan atau dilakukan penerbitan NSN. Nah, untuk penerbitannya sendiri ini terbagi ke 2 mekanisme. Nah, untuk siswa PAUD dan SD, ini untuk siswa tingkat awal, ini penerbitannya by system setiap hari. Jadi asalkan data siswanya ini sudah valid Dukcapil, kalau siswa tingkat awal ini oleh Pusdatin akan diterbitkan NSN-nya setiap hari. Tapi kalau untuk siswa tingkat tingkat lanjut itu yang SMP, SMA, SMK, ini kalau belum memiliki NSN, ini nanti penerbitannya ini harus diajukan oleh operator satuan pendidikan. Nah, syaratnya tadi bisa mengajukan penerbitan NSN kalau data siswanya ini sudah valid Dukcapil tadi. Kemudian ada juga yang satu data siswa ini tercatat ganda. Jadi tercatat di beberapa rombel ini ada juga yang tadi di entry di Dapodik, ada juga yang di entry di EMIS. Jadi ketika diintegrasikan di Pusdatin itu ketahuan satu siswa ini tercatat di 2 satuan pendidikan tadi. Nah, ini solusinya ini bisa dikeluarkan salah satu data siswanya melalui aplikasi pendataan tadi, bisa lewat Dapodiknya atau EMIS-nya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dikeluarkan dari aplikasi pendataan, ini bisa dikeluarkan melalui aplikasi Verval PD. Jadi di Verval PD itu ada fitur pengeluaran data siswa tercatat ganda. Nanti bisa diajukan lewat fitur itu dengan melampirkan surat keterangan dari kepala satuan yang menyatakan bahwa siswa tersebut benar aktif mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, yang mengajukan sekolah yang benar-benar siswanya ada di atau mengikuti proses pembelajaran. Dan nanti kalau sudah diajukan, nanti otomatis di sekolah yang siswanya itu fiktif akan hilang data siswanya. Kemudian kalau kalau pengeluaran ini digunakan untuk siswa yang datanya sama-sama aktif. Tapi kalau satunya itu aktif, data yang lain itu tidak aktif, nah ini prosesnya lain lagi. Ini bisa dilakukan merger data siswanya atau peserta didiknya. Nah, ini yang selanjutnya tadi, kalau belum terbit NSN-nya harus dipastikan dulu datanya itu sesuai dengan data Ditjen Dukcapil Kemdagri. Kemudian untuk menghindari data yang ganda ini harus dihindari input data secara manual.
Jadi harus melakukan tarik data kalau ada mutasi siswa atau siswa yang melanjutkan. Kemudian untuk residu rombongan belajar, ini satuan pendidikan melalui operator ini harus memastikan bahwa peserta didik ini hanya tercatat di dalam satu rombongan kelas. Nah, kalau ada atau ketemu siswa yang teridentifikasi tercatat di beberapa rombel, ini harus dilakukan pengeluaran datanya. Ini contoh-contohnya nih, contoh data residu. Ini atas nama Yuni tercatat di 2 satuan pendidikan, kemudian tingkatnya berbeda, statusnya sama-sama aktif. Nah, ini kalau kita lihat profil siswanya, ini mulai dari NIK, kemudian nama siswa, tempat lahir siswa, tanggal lahir siswa, kemudian nama ibu kandungnya, jenis kelamin, ini identik sama datanya. Nah, artinya ini kan orang yang sama nih, satu siswa ini. Tapi tercatat di 2 satuan pendidikan atau di 2 rombel. Nah, untuk kasus ini karena status keaktifannya sama-sama aktif, ini operator satuan pendidikan bisa mengajukan pengeluaran data siswa melalui aplikasi Verbal BD. Ini kalau datanya masih ganda seperti ini siswanya tidak bisa menjadi calon peserta AN nantinya. Jadi tidak masuk dalam daftar siswa yang akan dilakukan sampling dalam kepesertaan AN nantinya. Jadi harus divalidasi dulu. Jadi dihilangkan satu datanya sampai nanti data siswanya ini hanya satu, baru nanti bisa masuk dalam atau mengikuti proses sampling untuk kepesertaan AN. Kemudian ini contoh yang kedua, ini siswanya ini tidak memiliki atau belum memiliki NISN. Nah, untuk kasus seperti ini harus dipastikan dulu namanya, data siswanya, mulai dari nama, kemudian mulai dari NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandungnya. Kalau datanya masih ada yang tidak sesuai dengan data Dukcapil, ini harus dilakukan perbaikan data dulu. Karena syarat penerbitan NISN tadi kan datanya harus padan Dukcapil. Nah, ini data siswa yang diantarkan di Dapodik ini ketika dipadankan dengan data di Dukcapil ini masih ada 2 variabel yang datanya tidak sesuai. Pertama di variabel nama, kemudian yang kedua di variabel tanggal lahir. Nah, ini kalau tidak diperbaiki datanya, ini sampai kapanpun Pusdatin tidak akan menerbitkan NISN untuk siswa yang bersangkutan, atau operatornya ini tidak bisa mengajukan penerbitan NISN. Karena ini siswanya tingkat lanjut ya, jadi SMP itu kan kami menyebutnya tingkat lanjut. Nah, ini sih operator satuannya ini tidak akan bisa mengajukan penerbitan NISN karena masih ada variabel yang datanya ini tidak padan atau tidak sesuai dengan data Dukcapil Kemdagri. Nah, tadi solusinya perbaiki dulu datanya sampai datanya ini 100% padan Dukcapil, baru nanti operator satuan pendidikannya bisa mengajukan penerbitan NISN dengan melampirkan ijazah di jenjang sebelumnya. Kalau ini siswa SMP berarti ketika mengajukan penerbitan NISN itu harus melampirkan ijazah di SD-nya. Kemudian ini contoh yang ketiga, ini satu siswa memiliki 2 NISN. Ini kalau kita lihat datanya, ini hanya beda di nama ibu kandung dan jenis kelamin. Tapi kalau NIK, kemudian nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir ini identik sama. Nah, di nama ibu kandung ini hanya beda pakai tanda petik ya. Yang satu pakai tanda petik, satunya enggak. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ini satu data siswa yang sama ini. Nah, kalau seperti ini karena ini beda NISN-nya, ini bisa dilakukan merger data siswa. Jadi nanti tinggal dipilih satu NISN-nya mana yang ingin digunakan, kemudian nanti satunya otomatis ketika di merger itu akan nonaktif. Nah, ketika dilakukan merger, ini nanti data rekam didik siswanya akan runutnya bersambung mulai dari SD, nanti data rekam didik yang di SMP ini akan masuk
ke ke MAN. Jadi data rekam didik yang di MAN dan SMP ini nanti akan jadi satu, jadi urut nantinya. Nah, untuk kasus ini karena statusnya satunya aktif, satunya tidak aktif, ini tadi bisa dilakukan merger data. Tinggal memilih NISN mana yang ingin digunakan, kemudian di merger. Nah, untuk merger sendiri, ini nanti harus ada informasi ke Pusdatin. Jadi nanti dari dinas itu melaporkan bahwa ini siswanya, satu siswa tercatat di 2 satuan pendidikan, satunya aktif, satunya tidak aktif. Nanti minta dilakukan merger data. Atau ada juga yang kasusnya itu siswanya ganda, datanya sama, NISN-nya sama, tapi tercatat di 2 satuan pendidikan, data satunya tidak aktif, satunya aktif. Nah, itu sama nanti dilakukan merger data, tapi merger data yang untuk NISN. Prosesnya sama, harus ada laporan ke Pusdatin. Jadi Bapak Ibu yang ada di dinas kan sebenarnya punya grup WA dengan Pusdatin. Nanti bisa melaporkan ke teman yang ikut grup WA dengan Pusdatin untuk dilakukan merger. Atau tadi yang penerbitan NISN untuk siswa tadi. Nanti bisa dicekkan, kalau belum punya tadi kartunya sama, harus lewat pengajuan atau secara sistem oleh Pusdatin setiap hari. Syaratnya tadi harus valid data dukcapilnya. Nah, ini untuk aplikasi untuk perbaikan datanya. Ini tergantung ya Bapak Ibu. Kalau tadi siswanya belum punya NISN, ini siswanya nggak akan bisa mengajukan perbaikan data lewat aplikasi NISN.data. Jadi yang bisa mengajukan perbaikan itu nanti kalau belum memiliki NISN hanya operator di satuan pendidikan. Karena kalau lewat NISN.data ini kan ketika login nanti harus mengisikan NISN. Sedangkan siswanya ini kan belum memiliki NISN. Jadi perbaikan datanya hanya bisa dilakukan oleh operator satuan pendidikan lewat aplikasi Verbal PD. Nah, di aplikasi Verbal PD ini nanti ketika mengajukan perbaikan data, ini ada indeks kemiripan. Jadi perbaikan datanya bisa diajukan kalau indeks kemiripannya itu di atas 85%. Nanti misalkan indeks kemiripannya di bawah 85%, ini datanya tidak bisa diperbaiki. Nanti prosesnya sama, informasikan datanya ke Pusdatin melalui grup WA, nanti Pusdatin yang melakukan perbaikan datanya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan survei lingkungan belajar. Ini kan tadi pesertanya kan kepala satuan pendidikan dan guru ya, seluruh kepala satuan dan guru di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terdaftar di dalam aplikasi Dapodik maupun EMIS dengan status aktif. Nah, status aktif ini juga harus terombelkan ya Bapak Ibu, masuk dalam rombel. Kemudian ini untuk aliran datanya, jadi data dari Dapodik maupun EMIS nanti akan dilakukan verbal dulu. Baik itu verbal SP-nya maupun verbal PTK-nya. Tadi kalau ada guru yang datanya masih residu, itu kan kemungkinan NIK yang diisikan di Dapodik dengan yang tertulis di dokumen kependudukan itu kan berbeda. Nah, nanti kalau login ke aplikasi Sulingjar kemungkinan bisa masuk, kemungkinan bisa enggak. Kalau guru ini mengisikannya sesuai dengan NIK yang ada di kartu login, guru atau kepala satuan ini bisa masuk ke aplikasi Sulingjar. Tapi kalau nanti mengisikannya itu tidak sesuai dengan yang ada di kartu login, jadi antara yang kartu login atau antara yang di pendataan dengan di dokumen kependudukan ini beda, gurunya ketika mengisikan NIK itu menggunakan NIK yang di dokumen kependudukan, kemungkinan kan nggak akan bisa masuk ke aplikasi Sulingjar. Ya, jadi ini harus diperhatikan atau diperbaiki datanya. Kemudian untuk guru yang
NIK-nya ini masih kosong, jadi di pendataan ini belum mengisikan NIK. Ini potensi tidak bisa masuk ke aplikasi Sulingjar. Nah, nanti kalau tidak bisa masuk ke aplikasi Sulingjar, ini apa namanya, efeknya itu ke pengisian atau persentase pengisian Sulingjar di satuan pendidikan. Nah, nanti kalau diakumulasi ke atas bisa pengaruh pengisian di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan nasional tentunya. Nah, data yang sudah valid ini baru nanti dikirim ke dashboard Sulingjar. Nah, nanti dari dashboard itu si operator satuan bisa mencetakkan kartu sebagai data yang digunakan untuk login ke aplikasi Sulingjar. Jadi di kartu login itu nanti ada informasi, data, ada token, kemudian ada NIK, NPSN, dan tanggal lahir yang sesuai dengan yang tertulis di aplikasi pendataan. Nah, itu nanti yang digunakan untuk apa namanya, masuk atau login ke aplikasi Sulingjar. Nah, selanjutnya kalau sudah dicetak kartu tadi apa namanya, bisa digunakan untuk pelaksanaan Sulingjar. Kemudian ini data guru dan kepala satuan ini yang calon responden Sulingjar ya Bapak Ibu. Ini yang ada di Verval PTK. Ini kami mengambil datanya di tanggal 15 Mei 2023. Nah, kalau kita lihat datanya ini total untuk guru dan kepala satuan ini yang kemungkinan menjadi responden Sulingjar ini ada sekitar 3.700.000-an. Nah, dari 3.700.000-an ini ada sekitar 150.000 data baik itu guru maupun kepala satuan ini yang masuk dalam residu Dukcapil. Nah, yang NIK-nya kosong ini ada sekitar 9.250 data guru dan kepala satuan. Nah, yang 9.000 ini potensi si guru ini tidak bisa masuk ke aplikasi Sulingjar. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa apa namanya menyampaikan ke satuan pendidikan untuk yang 9.250 ini harus segera diisikan NIK-nya. Karena ketika apa namanya login nanti kan menggunakan salah satu variabelnya kan nick. Kalau nggak ada nick-nya dia nggak bisa login ke aplikasi Sulingjar tadi. Nah, kalau yang residu lainnya ini ada salah satu variabel master yang dia tidak padan Dukcapil, makanya dia masuk dalam kategori residu. Nah, ini juga harus dilakukan perbaikan. Nah, untuk perbaikannya sendiri nanti bisa dilakukan melalui Verval PTK. Yang bisa mengajukan perbaikan ini operator di satuan pendidikan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang ada di dinas ini nanti bisa melihat apa namanya residu dari data guru ini. Kan Bapak Ibu di dinas punya akses ke Verval PTK, nanti bisa dilihat. Nah, ini apa namanya login ke dashboard Sulingjarnya. Jadi di dashboard ini kan ketika akan apa namanya login ke aplikasi Sulingjar ini kan harus mengisikan salah satunya NIK tadi. Ini yang potensi NIK-nya kosong ini tidak bisa mengisikan Sulingjar tadi. Jadi nanti bisa berpengaruh terhadap progres pengisian Sulingjar nantinya. Kemudian ini terkait dengan dashboard Sulingjar. Nah, kurang lebih fungsinya seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Ini digunakan sebagai media untuk monitoring pengisian Sulingjar kalau di dinas maupun di UPT. Kalau di satuan pendidikan ini nanti fungsinya untuk mencetakkan kartu login, kemudian untuk melakukan konfirmasi terhadap guru dan kepala satuan yang tidak memungkinkan untuk mengisikan Sulingjar. Kalau nanti Bapak Ibu di dinas ini sudah melakukan registrasi ke SDM, nanti bisa melihat data satuan pendidikannya itu gurunya siapa saja yang menjadi responden Sulingjar. Tapi kalau tidak memiliki akses, belum registrasi ke SDM, nanti hanya kami tampilkan datanya itu
sampai dengan kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota ini atau di provinsi ini berapa jumlah atau berapa persen yang satuan pendidikan yang sudah mengisikan Suling-Jar, kemudian berapa persen guru yang sudah mengisikan Suling-Jar, dan berapa persen kepala satuan yang sudah mengisikan Suling-Jar tadi. Tidak bisa sampai melihat detail ke guru A misalkan di satuan pendidikan ini pengisian Suling-Jarnya itu sudah berapa persen, itu tidak bisa kalau untuk laman yang umum tanpa login tadi. Kemudian ini alur pengisian Suling-Jarnya. Jadi sebelum guru ini mengisikan survei lingkungan belajar, ini tadi operator satuan pendidikannya kan harus mencetakkan kartu login. Nah, untuk mencetakkan kartu login ini operator satuan pendidikannya harus memiliki akun untuk masuk ke dashboard Suling-Jar. Kalau operatornya belum memiliki akun, ini harus melakukan registrasi di laman SDM. Nah, ketika registrasi, ini nanti harus mengisikan email sesuai dengan yang dimiliki si operator. Emailnya ini harus email yang aktif, karena nanti ketika registrasi itu operator akan dikirimkan link untuk melakukan verifikasi email di email yang tadi didaftarkan. Nah, setelah melakukan verifikasi email, baru nanti pengajuannya itu masuk ke Pusdatin untuk dilakukan approval. Setelah disetujui pengajuan registrasinya, baru nanti akunnya itu bisa digunakan untuk mengakses tadi dashboard Suling-Jar. Selanjutnya mencetakkan kartu login, kemudian kartunya itu didistribusikan ke guru dan kepala satuan pendidikan. Nah, misalkan si operatornya ini merasa pernah melakukan registrasi, tapi tidak bisa masuk ke aplikasi dashboard Suling-Jar. Nah, nanti bisa dicoba login dulu ke aplikasi SDM. Kalau bisa login ke aplikasi SDM, nanti dilihat profilnya. Di profil itu ada di bagian email, nanti ada keterangan checklist hijau dan checklist hijau atau silang merah. Kalau checklist hijau itu artinya sudah melakukan verifikasi email. Nah, artinya akunnya itu bisa digunakan untuk masuk atau login ke aplikasi dashboard Suling-Jar maupun Verval. Tapi kalau di email itu ada tanda silang merah, itu artinya operatornya belum melakukan, sudah registrasi tapi belum melakukan verifikasi email. Nah, kalau belum melakukan verifikasi email, itu artinya harus segera dilakukan verifikasi email. Nanti di profil itu disediakan tombol untuk melakukan verifikasi email. Kalau dipilih tombol verifikasi email, nanti dikirimkan link untuk melakukan verifikasi email. Setelah melakukan verifikasi email, baru nanti akses ke dashboard dan vervalnya nanti dibukakan oleh Pusdatin. Kemudian ini pendaftaran akun di jaringan pengolah data pendidikannya atau di SDM-nya. Jadi tadi yang dipastikan itu emailnya itu harus email yang masih aktif. Kemudian harus melampirkan surat penugasannya. Kalau di dinas harus melampirkan surat penugasan sebagai pengelola AN. Kalau ingin mengakses dashboard Suling-Jar. Kemudian kalau di satuan pendidikan ini harus melampirkan surat penugasan sebagai operator satuan pendidikan. Kalau di dinas nanti harus mengisikan kode referral, ini didapatkan dari admin instansi di masing-masing dinas. Jadi di SDM ini ada jabatan namanya admin instansi. Nah, admin instansi ini yang bisa mengkreatkan kode referral bagi teman-teman dinas yang ingin registrasi ke SDM. Kalau di satuan pendidikan, operator itu nanti menggunakan kode registrasi sesuai dengan yang ada di Dapodik. Nah, untuk operator satuan pendidikan ini bisa merangkap di beberapa satuan pendidikan. Jadi, misalkan satu orang ini menjadi operator di 3 satuan pendidikan, ini bisa nanti. Registrasinya cukup dilakukan sekali, kemudian di satuan pendidikan yang kedua dan ketiga ini tinggal mengajukan tugas tambahan sebagai operator. Jadi cukup registrasi sekali. Karena nanti data yang dipadankan itu kan, data yang diisikan itu kan
dipadankan dengan data Dukcapil Kemdagri. Setelah padan bisa registrasi, nanti kalau ingin registrasi ulang nanti kebaca bahwa NIK-nya ini sudah diregistrasikan, jadi tidak bisa melakukan registrasi lagi. Nanti tinggal menambah penugasan di sekolah yang lain tadi. Kemudian satu lagi ya Bapak Ibu, ini terkait dengan apa namanya referensi tadi, residu tadi. Ini pertama tadi yang apa namanya, yang residu. Jadi satuan pendidikan yang dia tidak melakukan update data di Dapodik. Ini datanya kami sediakan di laman referensi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka laman referensi data.kemdikbud.go.id, ini di bagian data pendidikan, kemudian dipilih yang data satuan pendidikan, nanti disediakan residu update data. Ini isinya satuan pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi Dapodik antara 1 semester sampai 5 semester. Nanti Bapak Ibu bisa melihat datanya di sini. Ini kalau dilihat nanti bisa, kalau dipilih data wilayahnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat satuan pendidikannya itu mana saja yang tidak melakukan update data tadi. Ini contohnya di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, di Kecamatan Menteng, ini ada 2 satuan pendidikan yang antara 1 sampai dengan 5 semester ini satuan pendidikannya tidak update Dapodik. Ada di KB dan di pondok pesantren. Kalau yang pondok pesantren ini ternyata dia selama 5 semester ini tidak melakukan update data di MIS-nya. Kalau untuk yang KB ini ternyata di semester genap tahun 2022-2023 ini tidak melakukan sinkronisasi Dapodik. Nah, ini nanti bisa dijadikan dasar untuk dilakukan verifikasi validasi satuan pendidikannya oleh Bapak Ibu yang ada di dinas. Ini kenapa sampai, misalkan kenapa sampai 5 semester tidak melakukan update data Dapodik. Ini kan sebenarnya potensi untuk dilakukan penutupan satuan pendidikannya. Nah, yang menutup nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi, sesuai kewenangan. Kemudian ini untuk yang residu satuan pendidikan dan residu PTK ya Bapak Ibu. Jadi kami sediakan dashboard untuk melihat di daerah Bapak Ibu ini residu NISN, kemudian residu pendudukan siswanya, residu wilayahnya itu ada berapa. Nah, berapa ini ada di sekolah mana saja itu juga bisa dilihat. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh di SD Negeri Pulau Harapan 1 Pagi, Bapak Ibu. Ini jumlah peserta didiknya ada 185. Nah, dari 185 siswa ini masih ada 1 residu NISN. Kemudian masih ada residu kependudukannya itu 40. Nah, residu kependudukan ini bisa jadi salah satu variabel master tadi belum padan Dukcapil. Misalkan ini ada satu yang belum memiliki NISN, ini otomatis nanti siswanya tidak akan bisa diterbitkan NISN-nya. Ini datanya ini sudah di debugging, jadi harusnya sama dengan data yang ada di Verval PD. Ini kalau melihat di dashboard ini hanya agregat datanya ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sampai melihat satu residu NISN ini atas nama siapa, ini nggak bisa dilihat di dashboard ini. Nah, ini nanti dilihatnya hanya bisa di aplikasi Verval PD. Jadi nanti tinggal dibuka aplikasi Verval PD-nya.
Benar nggak nih ada residu 1 NSN?